Rangkaian listrik. Apa sih yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Rangkaian listrik itu seperti apa? Sebuah jalur yang mana elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Nah, selanjutnya komponen rangkaian listrik itu adalah beberapa alat yang bisa membuat rangkaian listrik tersebut ada dan menyala. Nah, yang pertama kita bahas tentang saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Yang selanjutnya adalah kabel. Kabel berfungsi sebagai mengalirkan arus listrik. Jadi kabel itu mengalirkan arus listrik dari sumber energi listrik ke lampu atau ke alat listrik lainnya. Yang selanjutnya adalah baterai. Nah, baterai ini sebagai sumber energi utama yang bisa menyebabkan lampu menyala. Jika tidak ada baterai, itu bisa dikatakan bahwa lampu tidak akan bisa menyala karena baterai sebagai sumber energi listrik yang paling utama. Yang selanjutnya adalah lampu. Lampu ini adalah komponen rangkaian listrik yang berfungsi sebagai sumber cahaya. Yang terakhir adalah fittingan. Fittingan itu berfungsi sebagai tempat dudukan bola lampu. Nah, jadi komponen rangkaian listrik itu ada saklar, kabel, baterai, lampu, fittingan. Nah, selanjutnya macam-macam rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu ada berapa macam sih anak-anak? Apa saja kita bahas? Yang pertama yaitu adalah rangkaian seri. Yang kedua yaitu rangkaian paralel. Apa sih rangkaian seri dan paralel itu? Rangkaian seri itu adalah rangkaian yang disusun secara berderet atau tanpa cabang. Jadi dia tidak mempunyai cabang. Coba diamati anak-anak gambarnya. Itu yang merah namanya saklar, yang bawah baterai. Nah, di situ ada lampu 3 yang berderet tanpa ada cabang. Jadi kabelnya hanya satu jalur. Nah, itu namanya adalah rangkaian seri. Yang selanjutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian yang disusun secara bercabang ya, namanya adalah rangkaian paralel. Coba dilihat gambarnya. Di situ ada beberapa lampu. Ada beberapa saklar. Nah, kalau saklarnya apa harus 3? Tidak harus ya anak-anak. Misalkan saklarnya 1 itu bisa. Nah, itu ada lampu. Susunan lampunya satu itu disusun secara bercabang. Kabelnya banyak. Nah, itu tadi adalah deskripsi tentang rangkaian paralel dan rangkaian seri. Sekarang kita bahas apa sih kelebihan dan kekurangan rangkaian seri itu. Jelas ada ke masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, rangkaian seri itu adalah hemat energi. Jadi dia lebih hemat energi, tidak boros. Namun ada pun kekurangannya yaitu jika salah satu lampu padam maka semua lampu akan padam juga. Dan lampu tidak akan menyala terang. Jadi intinya untuk rangkaian seri itu prinsip kerjanya adalah sehidup semati. Kalau yang satu hidup maka yang lainnya akan hidup. Tapi kalau satu lampu mati maka lampu lainnya akan mati. Nah, selanjutnya anak-anak, sekarang kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Untuk kelebihannya yaitu lampu menyala dengan terang. Dan jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain tidak akan padam. Jadi kalau di rangkaian paralel ini, itu walaupun satu lampu dimatikan, yang lainnya tetap menyala. Adapun kekurangannya yaitu boros energi listrik dan komponen kabel dalam pemasangannya. Kenapa? Karena semakin banyak kabel yang digunakan karena bercabang itu tadi.